Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat tani dan kebun dimanapun berada. Ketemu lagi dengan channelnya Mister US, berbagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa qudata min lisani yafqahu madu. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Para sahabat tani, seperti biasa kalau konten kemarin saya bagaimana menggarap lahan siap tanam ya. Nah, kemudian dalam kesempatan ini saya berbagi ya, masih kontennya di malam hari nih, masih sore ya. Setelah isya ya, saya akan menanam benih dengan teknik yang berbeda seperti teknik-teknik menanam benih yang lain ya. Nah, yang kali ini yaitu benih kangkung ya, benih kangkung. Nah, apabila para sahabat menanam benih khususnya biji ya, ini supaya cepat tumbuh dan rata, kemudian tidak ada rumput ya. Saya akan berbagi dalam kesempatan ini dari pengalaman-pengalaman saya ya. Para sahabat tani ya, saya gunakan benih toko di pertanian yang mungkin ya dari pembenihan ya. Kalau di Jawa Barat itu pembenihan itu di Purwakarta, di Cempaka ya, yaitu ada pembenihan ya, yang mana benih yang berkualitas itu adalah panah merah ya. Nah, panah merah itu juga ada yang daun kecil, juga ada yang daun daun lebar ya, ada inti, ada serimpi. Nah, kemudian juga selain itu ada benih inti. Nah, karena ini di tahap dari ulang ya, dari penggarapan saya menggunakan benih toko ya. Ini benih inti, benih unggul, kangkung idaman seperti ini ya. Nah, ini kan kalau masalah kualitas ya tergantung daripada kondisi keuangan ya para sobat dan sahabat ya. Nah, karena saya itu buat dipotong ya, kemudian kita cari yang karena gini sih pada dasarnya para sahabat ya, kita kalkulasi biaya modal ya, karena biaya modal itu adalah modal pokok. Satu, dari mulai penggarapan lahan. Nah, dari mulai penggarapan lahan itu ada kosnya. Artinya apa? Selama kita bekerja dalam menggarap lahan ya, tentu bisa diperhitungkan, disesuaikan dengan harga kerja, upah kerja di tempatnya masing-masing ya para sahabat. Satu itu ya. Kemudian benih juga sama ya. Nah, itu termasuk biaya pokok ya di dalam dunia usaha ya, dalam dunia usaha ya. Kebetulan juga saya memberikan materi produk kreatif dan kewirausahaan ya. Saya akan berbagi aja kepada para sahabat tani sehingga loss cost kerugiannya itu bisa diminimalkan ya para sahabat ya. Nah, sahabat tani ya, semua itu coba di para sahabat itu dikalkulasikan ya, berapa biaya modal ya. Biaya modal itu dari mulai penggarapan lahan atau modal pokok ya, dari biaya operasional penggarapan lahan, kemudian juga benih ya. Berarti biaya penggarapan lahan itu termasuk upah kerja ya. Kemudian apabila para sahabat itu tidak memiliki lahan sendiri, berarti masukkan lahannya lahan sewa ya. Sewanya berapa ya, apakah per bulan, apakah per tahun ya. Nah, kemudian ada biaya yang tidak terduga ya, biaya tidak terduga
ya bisa diambil dari biaya total general grand total ya 15% ya 15%. Kemudian biaya perawatan itu ada biaya pemupukan ya, ada biaya penyemprotan insektisida gitu kan ya. Kemudian biaya upah pengambilan ya, upah panen. Nah, itu juga harus dimasukkan para sahabat ya. Sehingga para sahabat bisa mengkalkulasi dari total biaya produksi itu setelah dikurangi ya, dari biaya total produksi setelah mendapatkan kos panen, berarti hasil penjualan ya, hasil penjualan itu dikurangi dengan biaya total general grand total ya, maksud saya dari tadi apa yang saya sebutkan itu keuntungannya berapa gitu kan ya. Nah, para sahabat tani dalam berkebun apapun ya harus punya perhitungan, jangan-jangan bisa loss control, artinya ada biaya-biaya operasional yang tidak terkontrol ya para sahabat tani ya. Ini saya bukan menggurui para sahabat ya, tapi saya di sini ini berbagi ya supaya bisa menekan rugi-rugi ya. Ya, artinya ada biaya yang tidak terduga ya para sahabat tani ya. Di dalam ya dunia usaha itu seperti itu ya, baik bertani ataupun berwirausaha, kalau tidak punya perhitungan seperti itu, bagaimana bisa target bahwa panen itu kita mendapatkan keuntungan sekian. Nah, ini perlu dipahami oleh para sahabat ya. Jadi saya bukan artinya merubah paradigma para sahabat yang bercocok tanam atau bertani ya. Silahkan ya, apabila video ini bermanfaat ya mungkin ya bisa diterapkan ya, dan apabila bermanfaat ya tolong bagikan dan share ya, sehingga saya bisa semangat lagi membuat konten-konten tentang pertanian gitu kan ya, karena banyak hal ya buat saya konten yang perlu dipublikasikan kepada masyarakat sehingga bisa merubah paradigma mindset cara berpikir ya. Sebab kalau tidak dirubah mindset cara berpikirnya, seseorang itu tidak akan berkembang dan tidak akan maju ya. Ya. Nah, biasanya kan kalau dipikirkan sendiri ya sulit gitu kan ya. Nah, contohlah seorang entrepreneur itu luar biasa belajar ya para sahabat tani ya. Nah, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para sahabat tani ya. Baik para sahabat tani ya, setelah benih saya biasa pakai botol kecap atau botol ini ya, ditaburkan. Ini dikupas dulu ya para sahabat ya, dikupas ya. Jadi ini keras nih, tadinya digemburkan kemudian dikupas ya. Nah, digemburkan dikupas. Nah, contohnya ini ya. Nah, itu 3 hari udah muncul ya para sahabat ya. Nah, ini tinggal ditaburkan saja seperti ini, biasa merata ya. Nah, merata seperti ini. Nah, kita pakai pembatas ya para sahabat ya. Oke, setelah ditaburkan baru kita tutup dengan hasil gemburan tanah tersebut ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini kemudian kita tutup ya para sahabat ya. Nah, seperti ini, minimalnya 2 cm, maksimalnya 5 cm ya para sahabat ya. Nah, tujuannya apa? Supaya benih itu terpendam ya, kemudian tanahnya itu lembab ya,